Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai proses perencanaan ya. Nah, karena salah satu aspek yang penting dari perencanaan ini adalah menyusun strategi, maka nanti kita juga akan diskusikan tentang perencanaan strategik gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari proses perencanaan. Sumber yang saya pakai untuk menyusun materi ini dari buku Robbins dan Coulter ya. Kita mulai dulu dari pertanyaan apa itu perencanaan gitu ya. Jadi perencanaan itu adalah aktivitas manajerial yang meliputi yang pertama adalah menentukan tujuan organisasi, lalu kemudian merancang strategi yang menyeluruh untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang terakhir mengembangkan rencana untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut gitu ya. Nah, tentu saja apa yang akan kita diskusikan dalam kesempatan kali ini adalah perencanaan yang sifatnya formal gitu ya. Emang ada perencanaan yang nggak formal, Pak? Tentu saja ada ya. Jadi perencanaan yang tidak ditulis ya, itu tentu bukanlah perencanaan yang formal, dan itu bukanlah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saudara, saya pikir sering ya membuat perencanaan-perencanaan yang tidak formal. Contoh, misal ketika memasuki tahun baru, banyak di antara saudara pasti yang punya resolusi, gitu kan. Nah, tapi saya yakin pasti banyak di antara saudara sekalian yang resolusinya itu tidak ditulis ya, dan tidak dijabarkan dengan spesifik beserta time frame-nya ya, waktunya. Ya, misal tahun 2021 pingin jadi mahasiswa yang lebih rajin gitu kan. Tapi hanya dibayangkan di pikiran saja, hanya di awang-awang, tidak ditulis gitu ya. Dan lagi itu masih kurang spesifik dan tidak ada waktu yang jelas di situ. Nah, hal-hal seperti itu, perencanaan-perencanaan seperti itu bukanlah hal yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini, tapi yang kita diskusikan adalah perencanaan yang sifatnya formal ya, yaitu perencanaan yang tujuannya spesifik disertai dengan waktu yang jelas, dan perencanaan tersebut, tujuan tersebut ya ditulis serta diinformasikan kepada seluruh anggota organisasi ya. Jadi itu yang akan kita bahas ya, formal planning. Nah, kenapa kok penting bagi manajer untuk melakukan perencanaan? Ada setidak-tidaknya 4 alasan menurut Robbins dan Coulter. Yang pertama, dengan melakukan perencanaan itu bisa memberikan arahan ya bagi organisasi dan anggota-anggota yang ada di dalamnya. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi pemborosan ya. Dan yang keempat, menjadi acuan dalam melakukan proses pengawasan. Contohnya kalau di level individu, saya pikir banyak mahasiswa yang misal kalau makan malam gitu ya, terus kemudian ngobrol dengan temannya, ngajak makan temannya bareng gitu, terus kemudian
ayo kita makan di mana nih malam ini, gitu kan. Nah, tapi seringkali mahasiswa ini kurang perencanaan yang matang. Terus kemudian, ya udahlah, yang penting kita jalan aja, gitu. Nah, banyak mahasiswa yang terus kemudian jalan dari Tembalang misal, kemudian ke Simpang 5, nggak ketemu makanannya, pada akhirnya kembali lagi ke Tembalang. Ternyata makannya di angkringan di dekat kos-kosan, gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kegiatan yang tanpa perencanaan itu arahnya nggak jelas, gitu kan. Ya, dari Tembalang ke Simpang 5 ternyata balik lagi ke Tembalang akhirnya. Selain itu juga nggak pasti ya, uncertainty-nya tinggi. Terus yang selanjutnya itu juga mengakibatkan pemborosan ya, buang-buang bensin. Ya. Nah, sama di tingkat organisasi ya, sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa perencanaan tentu akan mengakibatkan tidak adanya arah yang jelas ya. Di samping itu juga ketidakpastiannya tinggi, lalu bisa menimbulkan pemborosan ya, seperti contoh yang tadi, dan nggak ada standar untuk melakukan pengawasan. Nah, sebaliknya ketika dilakukan perencanaan yang baik, maka arah kemana organisasi itu menuju itu jelas. Misal perusahaan sudah menetapkan tujuan bahwa di tahun ini perusahaan menargetkan pertumbuhan jumlah pelanggan misal ya. Nah, arahannya menjadi jelas ya, bahwa segala upaya yang dilakukan perusahaan itu arahnya menuju kepada peningkatan jumlah pelanggan. Ya, bagian keuangan ya menganggarkan misal menganggarkan untuk merekrut tenaga penjualan yang baru misalnya. Terus kemudian bagian pemasaran juga lebih mengintensifkan promosi misalnya. Ya, jadi arahannya menjadi jelas ya. Terus kemudian yang kedua, ketidakpastiannya jadi berkurang. Ya, ketika tujuannya clear ya, bahwa perusahaan menargetkan pertumbuhan pelanggan, maka anggaran yang ada di bagian keuangan menjadi jelas juga ya. Ketidakpastiannya menjadi berkurang ya. Nah, begitu juga pemborosan ya, itu juga bisa dikurangi. Tidak ada aktivitas yang percuma gitu ya. Semuanya bisa diarahkan menuju pencapaian tujuan. Dan yang penting juga kegiatan-kegiatan itu bisa dihindari dari pengulangan ya. Kalau tidak dilakukan perencanaan itu kan bisa jadi sudah dilakukan terus kemudian dilakukan lagi. Tapi dengan perencanaan itu bisa diantisipasi. Nah, yang terakhir tentu saja penetapan tujuan tadi, perencanaan yang matang tadi bisa menjadi standar dalam melakukan proses pengawasan gitu. Ya. Perusahaan menargetkan pertumbuhan pelanggan di tahun ini. Ya, nanti di akhir tahun bisa dilihat ada nggak peningkatan pertumbuhan pelanggan. Kalau ada berarti targetnya tercapai. Kalau tidak berarti ya targetnya tidak tercapai. Kinerjanya belum maksimal. Saya pikir itu jelas ya. Nah, selain tadi ya 4 alasan tadi, perencanaan itu juga penting karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa perencanaan itu bisa meningkatkan kinerja ya. Perencanaan juga bisa meningkatkan profit ya, terus kemudian menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik gitu ya. Lalu selanjutnya bagaimana cara manajer itu melakukan
perencanaan. Yang pertama, tentu saja manajer harus menetapkan tujuan ya. Apa itu tujuan? Ya, tujuan atau goals itu adalah outcome yang dikehendaki ya. Keluaran yang dikehendaki, baik itu di level individu, kelompok maupun di keseluruhan organisasi ya. Nah, tujuan itu juga memuat arahan-arahannya ya. Begitu juga dengan kriteria evaluasi kinerja gitu. Atau seringkali disebut sebagai KPI ya, Key Performance Indicator. Atau dalam bahasa Indonesia IKU, indikator kinerja utama. Jadi misal tadi saya contohkan, perusahaan bisa menargetkan atau menetapkan tujuan meningkatkan jumlah pelanggan ya. Nah, tujuan yang seperti itu sebenarnya masih belumlah cukup ya, karena harus ada arahan yang jelas dan memuat kriteria evaluasi kinerja. Jadi harus jelas meningkatkan pelanggan atau jumlah pelanggan sebanyak berapa persen dibanding tahun ini. Itu harus terungkap dengan jelas. Misalnya meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 30% dibanding tahun lalu. Ya, itu tujuan. Harus jelas ya kriteria evaluasinya untuk di masa depan gitu kan. Nah, selain perlu menetapkan tujuan, manajer dalam melakukan perencanaan tentu juga harus mengembangkan rencana-rencana ya kan. Apa itu rencana? Rencana itu bentuknya adalah dokumen ya yang menggambarkan bagaimana tujuan itu diselesaikan atau dicapai gitu ya. Misalnya bagian marketing untuk meningkatkan jumlah pelanggan itu harus melakukan apa ya. Bagian keuangan harus melakukan apa. Bagian SDM harus melakukan apa. Ya. Nah, rencana juga termasuk tadi ya, mendeskripsikan bagaimana sumber daya yang ada itu dialokasikan untuk mencapai tujuan tadi. Ya tadi bagian SDM harus seperti apa, bagian marketing harus seperti apa, bagian keuangan harus seperti apa. Ya. Misalnya untuk meningkatkan pertumbuhan pelanggan, bagian keuangan perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk promosi, perlu meningkatkan anggaran yang lebih besar untuk bonus karyawan, bagian penjualan. Terus kemudian yang bagian pemasaran perlu meningkatkan promosi, ya, perlu meningkatkan target pelanggan yang baru. Lalu kemudian bagian SDM perlu meningkatkan pelatihan bagi karyawan bagian penjualan atau bagian marketing untuk bisa menggait pelanggan yang baru, ya. Itu rencana. Ya. Jadi tadi yang pertama, ketika melakukan perencanaan, manajer harus menetapkan tujuan lalu mengembangkan rencana. Tipe-tipe tujuan atau jenis-jenis tujuan itu bisa bentuknya finansial, bisa bentuknya strategik ya. Finansial itu juga sering digunakan, misalnya perusahaan menargetkan atau memiliki tujuan dalam 5 tahun ke depan ada efisiensi sebesar 30% atau meningkatkan keuntungan sebesar 20%. Itu financial goals atau tujuan yang sifatnya finansial. Nah, strategic goals contohnya tadi ya, misal meningkatkan jumlah pelanggan atau misalnya meningkatkan market share ya, pangsa pasar. Artinya ada kaitannya dengan kompetitor di situ gitu kan. Nah, itu jenis-jenis tujuan ya, bisa finansial, bisa strategik atau bisa keduanya. Ya, tujuan itu enggak
harus satu ya, bisa lebih dari satu. Nah, terkadang tujuan yang sudah dokumentasikan itu sifatnya lebih kepada untuk memotivasi gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang menetapkan tujuan itu dalam dua versi gitu ya. Ada yang tadi ya sedikit melebihkan dari target sesungguhnya, ada yang real gitu ya, ada target realnya. Nah, yang target real inilah yang jadi acuan ya. Nah, syukur-syukur bisa mendekati stated goals-nya itu, tujuan yang ditetapkan, yang didokumentasikan. Nah, itu. Jenis-jenis tujuan, jenis-jenis rencana ya, ada beberapa klasifikasi. Yang pertama dari cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu strategic plan dan operational plan. Ya. Kalau diklasifikasikan berdasarkan waktunya, ada long term, ada short term plan. Kalau berdasarkan ke tingkat kespesifikannya bisa dibagi jadi dua juga, yaitu directional dan spesifik. Berdasarkan frekuensi penggunaannya, ada rencana sekali pakai, ada rencana standing ya, yang dipakai terus-menerus. Strategic plan ini adalah rencana yang digunakan oleh seluruh bagian di dalam organisasi, yang juga menunjukkan apa tujuan utama dari organisasi itu, apa tujuan keseluruhan dari organisasi itu. Itu strategic plan. Nah, strategic plan ini biasanya menjadi acuan bagi penyusunan rencana operasional ya. Nah, operasional ini lebih spesifik. Misal rencana di level departemen tadi ya, misal departemen SDM, marketing, finance, operation gitu ya. Itu operational plan. Nah, kalau tadi berdasarkan waktunya ada long term plans, itu biasanya lebih dari 3 tahun. Ada short term plans yang itu biasanya setahun atau kurang. Ada specific plans kalau berdasarkan tingkat kekhususannya atau tingkat kespesifikannya. Ada directional plan. Specific plan itu biasanya rencananya sangat jelas dan sangat rinci, sehingga tidak ada ruang bagi anggota organisasi, tidak ada ruang bagi para manajer di bawahnya untuk menginterpretasikan rencana tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh manajer, supervisor sampai karyawan itu harus betul-betul sesuai dengan rencana spesifik tadi. Tapi ada juga rencana yang sifatnya directional. Ya, biasanya hanya rencana yang sifatnya umum ya. Nah, kalau rencana directional ini karyawan, manajer itu diberi ruang untuk menginterpretasikan. Ya, misalnya perusahaan untuk mencapai tujuannya melakukan efisiensi itu menggunakan rencana penghematan di tiap departemen, gitu kan. Nah, tiap departemen ini bisa menginterpretasikan berbeda-beda. Bagian keuangan ya, misalnya mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Bagian pemasaran ya, mengurangi aktivitas-aktivitas yang bukan merupakan tujuan utama. Bagian SDM misalnya mengurangi biaya-biaya pelatihan. Nah, ini tadi ya salah satu bentuk rencana directional. Nah, kalau dibagi berdasarkan frekuensi penggunaannya, ada single use plan, ada standing plans ya. Kalau single use plan saya pikir jelas, ini adalah rencana yang sekali pakai. Contohnya misal rencana pembangunan perpustakaan FEB Undip ya. Nah,
Kalau perpustakaannya sudah selesai dibangun, ya sudah rencananya tidak dipakai lagi gitu. Nah, kalau standing plan ini biasanya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau bisa digunakan secara berulang-ulang ya. Misalnya rencana maintenance gedung ya, atau misal rencana peningkatan kapasitas dosen misalnya. Nah, itu standing plans. Nah, dalam menentukan tujuan itu ada pendekatan yang tradisional. Kalau pendekatan tradisional itu biasanya tujuan itu ditentukan oleh top level management. Kemarin kan kita sudah belajar ya, tingkatan manajerial itu. Top level management bisa direktur, bisa group head gitu ya. Terus kemudian tujuan tersebut diturunkan ke bawah dengan arahan yang jelas. Lalu kemudian biasanya asumsinya di dalam penetapan tujuan yang sifatnya tradisional ini, asumsinya adalah top level management itu mengetahui langkah apa yang terbaik untuk organisasinya gitu ya. Jadi karyawan itu nggak tahu apa-apa, yang paling tahu adalah top level management ya. Nah, ini pendekatan tradisional. Nah, tadi ya ciri lainnya, tujuan itu dibuat untuk mengarahkan ya, memandu dan membatasi tindakan-tindakan yang diambil oleh manajer di bawah top level management. Selain itu tujuan itu jelas ya, dan fokus pada upaya bagaimana membuat manajer di level bawah itu jelas ya dalam melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan tadi. Nah, di sisi yang lain banyak juga berkembang pendekatan-pendekatan dalam menetapkan tujuan ya. Salah satunya adalah MBO, Management by Objective. Nah, kalau tadi tradisional itu tujuannya betul-betul semuanya ditetapkan oleh manajemen level atas. Kalau MBO ini tujuan-tujuan yang ditetapkan itu dirancang bersama antara manajer dengan karyawan. Asumsinya ini berbeda. Kalau tadi asumsinya manajer tingkat atas itu tahu semuanya, kalau ini asumsinya adalah bahwa karyawan itu juga sangat mungkin mengetahui alternatif-alternatif bagi organisasi. Nah, terus kemudian ciri lainnya dalam upaya pencapaian tujuan tadi secara periodik di review. Kemudian ada rewards ya, ada penghargaan jika tujuan itu tercapai ya. Lalu memiliki elemen-elemen kunci itu ya. Tujuannya spesifik, kemudian ada participative decision making, artinya pengambilan keputusannya itu melibatkan semua pihak di dalam organisasi. Kemudian ada periode evaluasi kinerja dan ada feedback ya. Ada feedback itu maksudnya ada upaya evaluasi ya dari pencapaian kinerja ya, dari kinerja untuk mencapai tujuan tadi. Dikomentari apa yang kurang ya, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan. Ya, itu MBO ya. Nah, tapi MBO pun juga mulai banyak yang mempertanyakan ya, apakah MBO itu bisa sukses gitu ya. Nah, ada yang berpandangan bahwa MBO itu bisa sukses ya karena tadi pengambilan keputusannya karena diambil secara kolektif tadi antara manajer dan bawahan, maka
komitmen anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan itu lebih tinggi. Ya, itu alasan bagi orang-orang atau bagi bisnismen yang setuju bahwa MBO itu bisa sukses. Tapi ada juga yang nggak setuju bahwa MBO itu bisa berhasil ya, karena MBO itu juga punya beberapa masalah ya, karena tadi pengambilan keputusannya itu butuh waktu ya, karena melibatkan banyak orang, maka menurut orang-orang yang tidak setuju terhadap MBO ini sulit ya bagi MBO itu untuk bisa merespon perubahan lingkungan yang sangat dinamis gitu. Nah, terus kemudian karena tadi ada rewards bagi pencapaian hasil, kadang itu membuat individu-individu di dalam organisasi itu lebih mementingkan kinerja individu dibanding tim atau dibanding organisasi. Nah, itu ya beberapa diskusi soal MBO. Selanjutnya tentang kriteria tujuan yang baik. Ya, yang pertama harus ditulis dan harus jelas ya apa tujuan yang apa keluaran yang diharapkan. Jadi tujuan itu lebih kepada keluarannya tapi bukan pada tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Ya, karena tindakan itu nanti akan dijelaskan di dalam plan ya atau rencana. Kemudian tujuan yang baik, ciri kedua harus terukur dan harus bisa dihitung ya. Makanya tadi saya contohkan salah satu tujuan perusahaan yang baik itu misal meningkatkan jumlah pelanggan sebesar 30% dibanding tahun yang lalu. Ya, ini kan bisa diukur ya. Jadi tujuan itu berhasil ketika ada peningkatan jumlah pelanggan sebanyak 30% dibanding tahun yang lalu. Dan itu bisa dihitung. Bisa dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggan ya, jumlah pelanggan tahun ini dibanding jumlah pelanggan tahun lalu. Ya, ketika jumlah pelanggan tahun ini mencapai 1.300, tahun lalu ada 1.000 pelanggan, berarti ada peningkatan 30%, berarti tujuannya tercapai. Harus jelas jangka waktunya, tadi sudah saya singgung ya. Apakah pencapaian itu untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tadi ya, tergantung apakah itu long term atau short term. Kemudian tujuan yang bagus itu juga harus menantang ya. Jadi misalnya tadi pelanggan di tahun ini itu 1.000. Nah, di tahun lalu pelanggan sebuah perusahaan itu 1.000, kemudian di tahun ini ditargetkan jumlah pelanggan itu bertambah menjadi 1.002 misal. Jadi hanya menargetkan pertambahan pelanggan sebanyak 2 pelanggan. Nah, ini tentu saja akan sangat tidak menantang gitu. Sementara kalau tujuan itu tidak menantang, maka bawahan itu nggak akan semangat untuk kerja. Ah, santai aja, orang ini targetnya juga gampang kok, sambil merem juga bisa gitu kan. Nah, itu pentingnya tujuan itu menantang ya. Tapi harus dicatat juga bahwa meskipun menantang itu bisa dicapai gitu ya. Jadi ini memang agak sulit ini nanti ya, harus menantang tapi bisa dicapai. Nah, yang selanjutnya ditulis ya, tadi sudah saya singgung, dan dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi gitu ya. Sebenarnya ada beberapa referensi lain ya yang apa namanya menggambarkan atau menginformasikan sebenarnya gimana sih tujuan yang baik itu. Ada misalnya yang menginformasikan bahwa tujuan yang baik itu harus smart. Smart itu apa? Spesifik,
Ya, jadi tujuan harus spesifik, measurable sama dengan ini tadi ya, bisa diukur, challenging yet attainable sama dengan ini, kemudian relevan, kemudian timely gitu ya. Spesifik, measurable, challenging yet attainable, relevan, timely. Relevan itu maksudnya tujuan itu ya harus sesuai dengan organisasinya. Ya, gitu. Perusahaan yang bergerak di bidang aparel misal, ya tujuannya akan relevan kalau dia ingin menjadi produsen aparel nomor 1 di Indonesia. Tapi nggak akan relevan kalau produsen aparel itu ingin jadi institusi pendidikan terdepan di Indonesia. Nah, itu nggak relevan. Oke, lanjut lagi. Ini langkah-langkah dalam menentukan tujuan. Yang pertama dilakukan dengan cara mereview misi dari organisasi ya. Jadi tujuan itu harus sesuai dengan misi. Tujuan harus sesuai dengan misi ya. Kemudian mengevaluasi sumber daya. Harus dipastikan bahwa sumber daya yang dimiliki itu cukup untuk mencapai misi tersebut. Kita punya nggak anggaran untuk itu? Kita punya nggak karyawan dengan jumlah yang cukup untuk mencapai tujuan itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terus kemudian perlu diputuskan apakah tujuan itu ditentukan oleh manajemen sendiri atau melibatkan yang lain. Kemudian menulis tujuan dan mengkomunikasikannya ke anggota organisasi. Lalu yang terakhir dievaluasi, ya, di review ya, apakah tujuan itu sudah tercapai. Kalau belum, apakah yang salah di misinya terlalu tinggi, apa tujuannya juga terlalu tinggi, atau sumber dayanya kurang gitu ya. Nah, dalam melakukan perencanaan, manajer tentu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, seperti kemarin sudah saya singgung dalam teori perkembangan teori manajemen ya, salah satu aliran yang sampai saat ini itu masih banyak digunakan itu adalah contingency teori, di mana praktek manajemen itu nggak ada yang bisa benar dalam semua aspek. Nah, termasuk perencanaan itu juga sama, nggak ada perencanaan yang bisa benar di semua kondisi. Ya, nah makanya harus mempertimbangkan aspek-aspek ini. Ya, yang pertama cakupannya ya, ketika manajer itu ada di posisi top level, tentu dia harus mengembangkan strategic plan. Sementara kalau dia hanya di level middle level ya, dia cukup mengembangkan operational plan. Selanjutnya ketidakpastian lingkungan ya. Semakin stabil lingkungan itu maka butuh rencana yang spesifik. Tapi kalau lingkungan itu dinamis ya, rencana itu harus fleksibel gitu ya. Nah, selain itu pengembangan rencana itu juga harus mempertimbangkan ini tadi sudah disinggung ya, ketika top level management maka dia perlu untuk mengembangkan strategik. Kalau di middle ya dia dua-duanya dia perlu concern ke strategik dan operasional. Kalau dia di first level dia hanya perlu concern pada operational planning. Nah, selanjutnya kita bahas apa langkah spesifik yang bisa dilakukan oleh atau pendekatan spesifik seperti apa yang bisa dilakukan oleh manajer dalam melakukan perencanaan. Ada yang ada perusahaan atau ada organisasi yang mengembangkan satu departemen sendiri yang mengurusi perencanaan ya.
Misalnya kayak di pemerintahan itu ada Bapeda ya. Itu fungsi utamanya adalah mengembangkan perencanaan-perencanaan yang sifatnya strategik gitu. Nah, sama di organisasi beberapa juga ada yang mengembangkan sebuah departemen atau fungsi yang khusus untuk melakukan perencanaan ya. Nah, cuma tentu saja biaya bisa jadi pertimbangan di sini. Karena tentu butuh lebih banyak orang ya kan. Nah, pendekatan yang lain meskipun ini tidak sifatnya tidak substitutif ya. Bisa dua-duanya dilakukan. Ya, pendekatan yang lain yaitu bisa dengan cara melibatkan anggota organisasi di dalam proses mengembangkan rencana ya. Oke, ini isu-isu kontemporer dalam perencanaan tadi sudah saya singgung. Karena lingkungan sekarang itu sangat dinamis, maka banyak ahli, banyak peneliti yang mengungkapkan bahwa rencana itu mestinya spesifik tapi fleksibel gitu ya. Terus kemudian perlu untuk memahami perencanaan itu sebagai proses yang terus berjalan ya, karena tadi lingkungan itu dinamis ya. Proses itu bisa dievaluasi terus-menerus. Terus ketika kondisi itu sedang gawat darurat ya katakanlah begitu, rencana itu bisa diganti gitu. Ya, terus kemudian langkah lainnya yang bisa diambil dalam merespon lingkungan yang dinamis itu adalah memampatkan struktur organisasi ya, memampatkan hierarki organisasi. Ya, kalau organisasi klasik tradisional itu kan hierarki itu bisa sangat tinggi gitu ya, dari direktur, manajer, terus turun ke bawah lagi tinggi sekali baru sampai ke karyawan. Nah, dalam respon lingkungan yang dinamis, ini struktur yang terlalu tinggi seperti ini, terlalu berjenjang itu harus dipangkas ya. Karena apa? Karena dalam melakukan pengambilan keputusan di lingkungan yang dinamis itu harus cepat, sehingga struktur itu juga harus lebih ringkas gitu ya. Misal katakanlah karyawan di bagian customer service mendapatkan keluhan dari pelanggan di sosmed ya. Terus kemudian dia harus melalui jenjang-jenjang yang tinggi sampai ke direktur, baru itu masalah itu didiskusikan, diselesaikan. Wah, akan terlalu lama. Netizen keburu menyerang gitu kan. Makanya harus direspon dengan cepat ya. Harus direspon dengan cepat. Makanya salah satu sarannya tadi jenjang ini dimampatkan ya, supaya tadi dari karyawan bisa langsung ke direktur atau paling tidak ke manajer dulu, baru ke direktur, langsung diambil keputusan, baru diselesaikan masalahnya. Atau bahkan bisa juga seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan itu, memberikan otonomi bagi karyawan di bagian customer service untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Tapi tentu saja karyawan yang di bagian customer service ini harus punya pengalaman yang tinggi, pendidikan yang tinggi ya, dan ya keterampilan yang cukup untuk mengambil keputusan itu. Gitu. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai rencana strategik ya. Nah, rencana strategik kalau tadi saudara ingat itu adalah rencana yang menggambarkan atau mengatur keseluruhan organisasi ya, dan itu seringkali menjadi acuan bagi rencana-rencana operasional yang ada di bawahnya. Nah, karena perencanaan strategik ini penting, maka tadi sudah saya singgung di awal, kita juga akan membahas mengenai perencanaan strategik ini. Kita bisa lebih mudah memahami perencanaan strategik ini dengan
gambar ini ya. Ini adalah gambar strategic management proses perencanaan strategik, dimulai dari mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi saat ini. Nah, itu saudara bisa lihat pengertian strategi, misi, dan tujuan. Nah, terus setelah mengidentifikasi, organisasi perlu untuk melakukan analisis eksternal dan internal. Ya, analisis eksternal ini untuk mengevaluasi apa kesempatan yang ada, apa ancaman yang ada di luar, lalu analisis internal ini untuk mengevaluasi sumber daya kita itu seberapa kuat dan ada nggak kelemahan di dalam sumber daya kita gitu. Inilah yang sering disebut dengan SWOT analysis ya, atau situation analysis. Nah, setelah mengidentifikasi tadi ya tujuan, misi, strategi organisasi, lalu kemudian mereview lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dari situ perusahaan atau organisasi bisa mengembangkan strategi-strategi ya. Bisa mengembangkan alternatif strategi, terus kemudian dipilih mana strategi yang paling tepat. Kalau sudah dipilih, lalu diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Nah, misi itu bisa meliputi aspek-aspek ini ya, customer, market. Customer misalnya siapa pelanggan dari perusahaan itu ya. Kemudian market, di mana perusahaan itu berlokasi ya. Misalnya mission statement yang dulu saya sampaikan, Nike misalnya menjadi produsen aparel nomor 1 di dunia ya. Nah, jadi pelanggannya jelas, pelanggannya adalah orang-orang yang menggunakan atau membeli aparel. Aparel itu kan perlengkapan olahraga gitu kan, mulai dari pakaian, celana, dan seterusnya. Nah, secara geografis juga jelas ya, sasarannya adalah pasar dunia. Nah, yang lain-lain juga sama, bisa dilihat sendiri. Nah, strategi itu apa saja yang harus dikembangkan gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat, jadi sampai di sini ini kan perusahaan harus mengembangkan alternatif-alternatif strategi. Kemudian yang kedua, memilih strategi yang paling tepat. Nah, emangnya strategi-strategi apa yang harus dipilih dan dikembangkan kan gitu. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Jadi strategi itu bisa dibedakan menjadi 3 level. Yang pertama corporate, kedua competitive strategi, dan ketiga functional strategi. Saya ingin review sedikit pertemuan pertama kita, ya materi pertama kita ketika kita bicara tentang tingkatan atau level manajerial, mulai dari top level, middle level, first line manager. Ketika itu saya mencontohkan salah satu contoh top level itu kan adalah group head ya, atau corporation head. Nah, corporation itu apa? Ya, kemarin saya contohkan misal Kompas Group ya. Kompas Group itu adalah salah satu contoh korporasi. Ya. Nah, korporasi itu di bawahnya ada unit bisnis ya, atau strategic business unit. Ya, seperti ini ya kan. Kompas Group itu, ini Kompas Group ya misalnya. Kompas. Nah, di bawah Kompas Group ini kan ada apa? TV, ada koran ya kan, ada apa lagi, hotel ya. Jadi itu sebagai strategic business unit dari Kompas Group. Nah, di dalam
strategic business unit ini baru kemudian ada departemen-departemen ini ya, bisa research and development, manufacturing, marketing, SDM, atau finance. Nah, corporate strategy ini adalah strategi yang dikembangkan di level korporasi tadi, di level Kompas Group tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengelola portofolio bisnis. Ya, portofolio bisnis itu apa? Ya ini SBU yang ada di bawahnya ini. Nanti kita akan lihat contoh corporate strategy itu apa saja. Nah, competitive strategy ini adalah strategi yang dikembangkan di level SBU ini ya, Strategic Business Unit, yang dikembangkan di level Kompas TV, Koran Kompas, Hotel Amaris, toko buku Gramedia, percetakan Gramedia gitu ya. Nah, functional strategy ini adalah strategi yang dikembangkan di level departemen-departemen atau fungsi-fungsi dari strategic business unit. Misal di Kompas TV itu ada departemen SDM, ada departemen finance, ada marketing, ada production misal ya. Nah, strategi fungsionalnya Kompas TV itu ya strategi yang dikembangkan di level departemen tadi, finance, SDM, marketing, production misal ya gitu. Nah, kita akan lihat contoh-contoh dari masing-masing strategi ini. Nah, di level corporate tadi saya sudah singgung, ini adalah strategi yang dikembangkan untuk tujuannya untuk mengelola portofolio bisnis ya, portofolio dari SBU itu, Strategic Business Unit. Nah, apa saja yang bisa dikembangkan atau dipilih dalam strategi corporate ini? Yang pertama, growth ya. Jadi ekspansi ya. Kompas sebelumnya tidak punya misal hotel, dia kemudian ekspansi ke bisnis hotel ya, terus kemudian Trans TV ya, sebelumnya hanya di Transcorp ya, sebelumnya hanya di media, terus kemudian dia berkembang ke retail, dia mengakuisisi Carrefour misalnya, Transmart juga ya kan. Nah, itu growth ya. Terus kemudian bisa juga bentuknya adalah stability. Ya sudah, dia mengelola bisnis yang sudah ada saja gitu. Atau renewal. Barangkali ada SBU atau business unit yang sudah tidak profitable gitu, itu bisa dibubarkan begitu ya. Nah, itu paling tidak itu ya 3 besar corporate strategy. Nah, salah satu tools ya, ini cukup populer ya. Salah satu alat yang bisa digunakan oleh manajer untuk menganalisis atau untuk membantu perusahaan, membantu manajer menentukan apa corporate strategi yang tepat, itu salah satunya adalah menggunakan BCG Matrix. BCG Matrix ini adalah sebuah matriks yang dikembangkan oleh Boston Consulting Groups. Kemudian langsung ke gambar aja. Ini membagi membagi kondisi sebuah SBU, sebuah Strategic Business Unit ini menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 sumbu. Sumbu yang pertama ini adalah sumbu market share. Ya, ini market share, ini sumbu pertama, ini menunjukkan seberapa besar pangsa pasar dari bisnis unit itu. Semakin ke kanan ini rendah, ke kiri tinggi. Nah, sumbu kedua adalah prediksi pertumbuhan dari bisnis itu. Semakin ke atas berarti prediksinya
pertumbuhannya semakin tinggi, kalau ke bawah semakin rendah. Nah, ketika prediksi pertumbuhannya ke depan itu rendah, kemudian pangsa pasarnya rendah, ini disebut dengan kuadran DOX ya. Nah, pada bisnis unit yang ada di kuadran ini direkomendasikan untuk likuidasi ya, untuk dibubarkan karena sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi, malah bahkan mungkin kadang merugikan gitu ya. Dia sudah nggak tumbuh, dia pasarnya juga kecil ya, udah nggak bisa menghasilkan sama sekali. Nah, kuadran yang selanjutnya yaitu cash cow. Cash cow itu apa istilahnya? Sapi perah ya. Jadi bisnis unit yang ada di kuadran ini itu pertumbuhannya diprediksi rendah, tapi pangsa pasarnya masih tinggi. Ya sudah, rekomendasinya bisnis unit yang ada di sini ya diperah saja. Makanya namanya sapi perah. Dihabis-habisin aja. Tapi nggak perlu ditambahin investasi apa-apa. Perusahaan nggak perlu nambahin duit untuk mengembangkan bisnis ini. Dimaksimalkan saja gitu. Nah, selanjutnya ada question marks. Ini prediksi pertumbuhannya ke depan tinggi tapi market share-nya masih rendah. Question marks itu kan tanda tanya. Makanya ini di sini masih membingungkan ini. Ini kira-kira besok bisa tumbuh nggak ya market share-nya? Ya, kalau kira-kira market share-nya bisa tumbuh, ini perlu disupport investasi yang besar ya, supaya bisnisnya berkembang. Nah, yang keren itu kalau ada di sini. Ini stars ya, bintang. Ya. Pertumbuhannya ke depan masih tinggi dan market share-nya tinggi. Nah, ini juga perlu disupport ini. Ya, perlu disupport dengan investasi yang besar. Nah, ini ya. Jadi kalau saudara punya korporasi terus kemudian memutuskan apakah bisnis unitnya itu mau dilepas, mau dilikuidasi, mau diinvest atau didiamkan saja, ini bisa pakai matriks ini. Kompas Group tadi misal bisa pakai ini ya. Dianalisis kira-kira Kompas TV itu masuk kuadran yang mana. Oh, Kompas TV itu antisipasi prediksi pertumbuhannya mungkin relatif rendah ya. Terus kemudian market share-nya mungkin di tengah-tengah ya, atau katakanlah paling enggak cash cow. Ya, nah berarti Kompas TV ini ya dimaksimalkan saja oleh Kompas Group gitu. Ya. Itu contohnya misalnya. Nah, tadi sudah kita bicarakan ya corporate strategy ya. Strategi di level corporate, selanjutnya adalah competitive strategies. Nah, competitive strategies ini adalah strategi yang dikembangkan di level tadi ya, SBU tadi, di level strategic business unit. Di level Kompas TV, di level Hotel Amaris, di level bookstore-nya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisnis unit itu bisa bersaing dengan kompetitornya. Ya, supaya bisa memiliki apa yang disebut sebagai keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif. Competitive advantage. Ya. Ini tujuan dari strategi kompetitif. Nah, apa itu competitive advantage? Competitive advantage itu adalah keunggulan yang membuat bisnis unit itu unggul dibanding pesaingnya ya, atau yang membuat customer itu lebih memilih produknya dibanding produk yang lain. Nah, caranya gimana untuk bisa dapat competitive advantage? Paling tidak ada 3 cara yang paling lazim digunakan. Yang pertama adalah cost leadership strategy. Saya sepertinya sudah pernah menyinggung ya, yaitu mencari keunggulan kompetitif dengan cara membuat produk semurah mungkin
Terus kemudian yang kedua adalah differentiation strategy, yaitu menciptakan keunggulan dengan cara membuat produk seunik mungkin. Nah, yang ketiga adalah fokus strategi, yaitu membuat keunggulan dengan cara lebih fokus pada segmen tertentu. Ini yang seringkali saya contohkan yang bisa mudah dipahami kalau di industri gadget. Misal cost leadership strategy ini kan Xiaomi, ya kan, dia menjual produk lebih murah dibanding yang lain. Diferensiasi seringkali saya contohkan Apple karena dia lebih unik ya dibanding gadget yang lain, lebih citranya itu lebih tinggi gitu ya, kemudian lebih user friendly, lebih kokoh gitu ya, lebih awet. Itu keunikan yang dimiliki oleh Apple, makanya harganya mahal ya. Kalau cost leadership ini dia memperoleh keunggulan dengan cara menjual barang semurah mungkin seperti Xiaomi. Nah, fokus ini saya seringkali mencontohkan Oppo yang dia mengklaim sebagai selfie expert. Dia fokus pada segmen orang-orang yang suka foto-foto, terutama yang suka selfie. Nah, gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini terakhir contoh tujuan dan strategi ya dari Nissan, perusahaan otomotif. Itu saya pikir bisa jadi contoh yang baik bagi saudara untuk mengetahui bagaimana perusahaan itu mengembangkan tujuan dan strateginya. Ini silahkan nanti bisa di-explore di website ini ya, di link ini. Saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saudara mendapatkan manfaat dari materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Stay safe and healthy.